ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu Tuhan, sehingga kami dapat kembali bertemu di tempat ini untuk memenuhi dan mengamalkan firman-Mu. Tuhan berkati ibadah online dan offline kami Bapa, biar Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Hanya di
Kita mau doa syafaat, kita angkat tangan. Bapa, kami mengangkat tangan berdoa memberkati bangsa kami Indonesia. Tuhan lawat negara kami, Tuhan cintai bangsa kami. Terlebih Tuhan, kami berdoa untuk bulan depan kalau akan ada pemilu, pemilihan presiden, juga jajaran pemerintahan yang ada. Tuhan memberkati semua berjalan dengan baik, tidak ada kerusuhan, tidak ada hal yang tidak baik Tuhan, sehingga semuanya mendatangkan damai sejahtera, semuanya mendatangkan sukacita untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kami juga berdoa memberkati untuk pemimpin rohani kami, buat Opa Niko beserta wakilnya. Tuhan berikan hikmat untuk memimpin setiap gereja-gereja yang ada di wadah ini. Tuhan juga memberkati untuk kota di mana kami berdiri. Tuhan lawat Pekanbaru, Tuhan jagai Pekanbaru, berikan kesatuan, berikan kedamaian untuk kota kami. Tuhan juga memberkati buat Opa Gede beserta wakilnya, juga gereja GBI Rayon 12. Ada jiwa-jiwa baru, ada penuhan terjadi untuk gereja kami. Terlebih untuk setiap papa mama, untuk setiap adik-adik dimanapun berada, ada tangan Tuhan yang menyertai. Terima kasih Tuhan, kami juga mau mendengar firman Tuhan. Urapi kami, Roh Kudus hadir di tempat ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Doa kakak semua, adik-adik dalam keadaan baik-baik aja ya. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang berjudul Bibir di Tempat Sampah. Nanti adik-adik baca firman Tuhannya di Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Nah yuk coba perhatiin gambar nih. Pasti semua udah tahu ya, ini adalah tempat sampah. Yuk kita lihat isinya satu persatu. Nah, ada botol minum, ada bungkus kue, terus ada kotak tempat makan. Wah, kotor sekali. Namanya juga tempat sampah, pasti kotor dan bau. Nih, sepertinya masih ada lagi nih. Apa ya? Loh, apa ini? Ada bibir, Kak. Bener, ini adalah sebuah bibir. Tapi aneh ya. Kok bibirnya warnanya hitam? Kenapa bibir ini ada di tempat sampah ya? Bibir hitam masuk tempat sampah. Kok aneh ya? Oh, baru kakak ngerti. Ternyata nih kakak jadi ingat mengenai sebuah cerita firman Tuhan tentang ucapan dusta, tentang orang yang berbohong. Nah, gini ceritanya. Ada seseorang yang bernama Ananias beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, Ananias menahan sebagian dari hasil penjualannya itu. Dan sebagian lain dibawa dan diberikan kepada rasul-rasul. Shh. Nih, kata Ananias, begini saja istriku, sebagian uang hasil penjualan tanah kita simpan. Dan kemudian, shh, jangan berisik. Kita bilang sama si Petrus, rasul itu, bahwa ini adalah semua hasil penjualannya. Shh, jangan berisik. Bagaimana? Setuju enggak? Demikianlah kata Bapak Ananias kepada Safira istrinya. Iya betul, aku setuju. Kita bohongin dia. Hahaha. Wah, jadi kita simpan sebagian uang ini dan kemudian kita bilang aja bahwa itu adalah semuanya. Hihihi. Si Petrus kan gak tahu. Loh, kok gitu adik-adik? Mereka mau membohongi Rasul Petrus. Kok berbohong? Itu kan gak boleh ya adik-adik. Kak Lucy jadi ingat nih, ada lagunya sedikit nih. Bohong itu dosa. Apa adik-adik? Bohong itu dosa. Wah, mereka itu seperti mempunyai bibir yang hitam, mulut yang berdosa. Mereka berbohong. Seharusnya nggak boleh kan?
Omongan bohong harus dibuang. Wah, gimana sama yang ini? Yuk kita lanjutin. Tetapi Rasul Petrus berkata kepada Ananias, Ananias, kenapa kamu biarkan iblis menguasai hatimu? Kamu menyimpan sebagian dari hasil penjualan itu untuk dirimu sendiri dan membohongi hal itu kepada Roh Kudus. Sebelum kamu menjualnya, bukankah tanah itu adalah milikmu? Dan bahkan setelah kamu menjualnya, hasil penjualannya dapat kamu pakai semaumu. Tetapi kenapa kamu berbohong? Kamu membohongi Allah, bukan membohongi kami. Ketika Bapak Ananias mendengar perkataan itu, ia jatuh dan mati. Semua orang yang mendengar kejadian itu menjadi takut. Lalu beberapa pemuda datang membungkus mayat Bapak Ananias dengan kain kafan dan menggotongnya keluar untuk dikuburkan. Kira-kira 3 jam kemudian istrinya masuk. Ibu Safira nggak tahu nih apa yang terjadi sama suaminya. Lalu Rasul Petrus berkata kepadanya, katakanlah kepadaku, berapa uang yang kamu dapat dari hasil penjualan tanahmu? Sebanyak inikah? Lalu Ibu Safira menjawab, iya, sebanyak itulah yang kami dapatkan dari penjualan tanah itu. Rasul Petrus berkata kepada Ibu Safira, mengapa kamu dan suamimu sepakat untuk mencobai roh Tuhan? Perhatikan adik-adik, Bapak Ananias dan Ibu Safira sepakat atau setuju untuk mencobai roh Tuhan. Ketahuilah, orang-orang yang menguburkan suamimu ada di depan pintu. Mereka juga akan membawamu keluar dengan cara yang sama. Dan apa yang terjadi kemudian adik-adik? Saat itu juga, kakak ulangi lagi ya. Saat itu juga, Safira jatuh di dekat kaki Rasul Petrus dan mati. Pemuda-pemuda itu masuk dan melihat Ibu Safira sudah mati. Lalu mereka menggotongnya keluar dan menguburkannya di samping suaminya. Maka seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu menjadi sangat ketakutan. Wah, memang menakutkan ya adik-adik, karena mereka sepakat membohongi Tuhan. Adik-adik yang disayang Tuhan Yesus, hari ini kita belajar bahwa berbohong itu dosa. Kakak ulangi lagi, bohong itu dosa. Tuhan Yesus nggak suka. Dan upah atau hadiah dosa adalah maut atau mati. Jadi karena berbohong maka Bapak Ananias dan Ibu Safira mati kena hukuman Tuhan. Kak, aku kan hanya bohong kecil aja kak, boleh kan? Bohong untuk kebaikan gak boleh. Adik-adik perhatikan baik-baik ya. Bohong tetap bohong. Mau bohong kecil, mau bohong besar, semua tetap bohong. Ingat, bohong itu dosa. Tuhan gak suka. Yuk, katakan sama-sama kakak. Bohong itu dosa. Tuhan tidak suka. Nah, yuk ikutin kakak yuk. Kita arahkan ke mulut kita sambil bilang, jangan bohong. Bilang, jangan bohong. Adik-adik yang manis, apa yang kita pelajari hari ini? Kita belajar supaya jangan berdusta atau jangan berbohong di hadapan Tuhan. Jangan main-main dengan berbohong. Tuhan melihat kita. Seperti ayat hafalan kita hari ini dari kelas kecil ya. Efesus 4 ayat 25. Karena itu buanglah dusta. Kita ulangi lagi ya. Efesus 4 ayat 25. Karena itu buanglah dusta. Sekali lagi. Efesus 4 ayat 25. Karena itu buanglah dusta. Kita lanjut ke kelas besar ya. Efesus 4 ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Kita ulang lagi ya. Efesus 4 ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Sekali lagi. Efesus 4 ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Yuk, kita ambil sikap dan keputusan yang benar. Setelah kita mendengar firman Tuhan hari ini,
Pakai mulut kita untuk mengatakan kebenaran sekalipun sulit. Tidak ada kompromi dengan Tuhan. Masalah bohong besar atau bohong kecil, semua itu tetap dosa. Upah atau hadiah dosa adalah maut atau kematian di neraka. Kita mau pilih untuk belajar jujur sekalipun gak mudah. Minta Roh Kudus tolong kita semua untuk melakukan firman Tuhan. Tuhan tolong semua kami melakukan firman Tuhan. Nah yuk, Kak Lucy mau ajak adik-adik semua untuk berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Hari ini kita belajar bagaimana kita jujur di hadapan Tuhan. Tuhan ajari kita kalau kita nggak boleh bohong. Yuk tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Tuhan, ini setiap anak-anak-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Kalau kami boleh belajar, kalau kami boleh mengerti, bohong besar, bohong kecil, tetap bohong. Kami nggak boleh lakukan bohong dengan alasan demi kebaikan. Tapi kami mau belajar untuk berkata jujur. Meski itu sulit, meski itu tidak mudah, tapi kami tahu dengan pertolongan Tuhan ada Roh Kudus yang menolong kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat nangka burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 ngerbah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan melekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari, angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak sampai selama-lamanya. Amin.